Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku, puji nama Tuhan ya kalau kita bisa bertemu lagi dalam ibadah siang, selamat bergabung dalam ibadah Sabtu GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari saudaraku kita satukan hati kita mau satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu buat siang hari ini. Kalau kembali kami bisa bersekutu, bisa kembali berjumpa denganmu, kami bersyukur. Bapa saatnya juga Tuhan Yesus kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Bapa berkuasa atas hamba-Mu, berkuasa atas firman-Mu. Tuhan Kau yang menuntun, Kau yang mengurapi ya Bapa, supaya benar-benar firman-Mu ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan Bapa. Kau pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu, taruhkan hikmat-Mu, marifat-Mu, perkataan-Mu atas hamba-Mu ya Bapa, taruhkan otoritas-Mu, kuasa-Mu atas hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu, siapapun yang bergabung untuk mendengarkan firman-Mu, Kau berkuasa atas jemaat-Mu, Tuhan tuntun, Tuhan urapi, untuk bisa mendengar, untuk bisa menerima yang daripada-Mu. Aku mengikat semua yang jahat, yang berlawanan, yang bukan dari Tuhan Yesus, semua yang mau mengintimidasi, mengganggu, bahkan yang mau mencuri berkat firman Tuhan yang membuat tidak bisa menerima, mendengar, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mau siapkan hati kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat siang. Puji Tuhan ya kalau siang hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bergabung. Saya percaya saudaraku kalau kita semuanya bisa mendengar, bisa bersekutu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena itu seperti apapun keadaan saudaraku, siang hari ini saya mau mengajak kita semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Siang hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya 51. Yesaya 51 ayatnya yang pertama sampai 22. Cukup panjang ya Bapak Ibu Saudaraku. Saya akan membaca sambil kita juga men-sharingkan ayat ini gitu ya. Kalau judul perikopnya siang hari ini kata-kata penghibur untuk Sion. Ya saudaraku, judul firman Tuhan hari ini saya kasih judul dengarkan dan lakukan. Ya saudaraku, kelihatannya kita udah sering mendengarkan itu ya, dengarkan lakukan. Ya mungkin selalulah kita mendengarkan itu karena firman Tuhan katakan siapa yang mendengar dan melakukan firman Tuhan yang diberkati. Ya tetapi ternyata memang tidak gampang saudaraku ya untuk bisa mendengar, untuk bisa melakukan gitu ya. Itu tidak gampang dan apa yang membuat itu semuanya juga banyak hal saudaraku. Tetapi biarlah siang hari ini juga kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan hari ini. Ya kita akan baca ya dari ayat yang pertama. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Jadi saudaraku firman Tuhan hari ini berbicara gitu ya buat hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Ya saudaraku, ini dasarnya gitu ya. Tuhan berbicara kepada siapa gitu ya. Di sini dikatakan yang mengejar yang benar dan mencari Tuhan. Ya saudaraku, ya dalam hidup ini mungkin memang setiap orang tahu bahwa hidup ini fana. Hidup ini akan berakhir dan tujuan itu adalah kekekalan. Dan sebenarnya itulah yang menjadi fokus utama dalam hidup kita. Ya dunia ini jalannya. Satu saat jalan di dunia ini akan berakhir dan kita akan mencapai ke sana. Ya kalau secara dunia aja mungkin kita mempersiapkan hidup kita sebaik-baiknya ya saudaraku ya. Bagaimana orang bersekolah, belajar, sampai dia juga bisa bekerja, bisa menghasilkan sesuatu. Itu masih untuk dunia. Tetapi kita juga dipersiapkan Tuhan untuk bisa mencapai yang rohani. Bisa mencapai hidup yang sebenar-benarnya. Jadi di sini dikatakan yang mengejar apa yang benar. Saudaraku, kalau Tuhan suruh kita mendengar melakukan, Tuhan berbicara untuk kita bisa mencapai yang benar, untuk mencapai yang sebenar-benarnya yang hidup. Dan di sini mengejar apa yang benar. Ya mungkin itu yang harus kita luruskan dalam hidup kita gitu saudaraku. Apa sih yang kita kejar gitu ya. Kalau kita masih mengejar dunia ini, kita tidak akan bisa mendengarkan Tuhan, apalagi melakukan. Ya kalau kita mengejar apa yang benar, ya berarti kan mengejar apa yang benar. Ya istilahnya ya mungkin apa ya kalau mengejar itu kan berarti kan ada satu tujuan. Oh aku mau mengejar dia, aku mau tangkap dia. Berarti kan kita cari tahu dia kemana, dia ada di mana, posisi dia di mana. Ya itu yang membuat kita punya tujuan, aku ke sana gitu ya. Jadi yang kita kejar saudaraku apa yang benar. Berarti memang itulah fokus hidup kita. Bagaimana sampai kita bisa mendengar Tuhan? Karena kita berusaha mencari apa yang benar. Gitu saudaraku. Dan di sini mencari Tuhan. Jadi mengejar dan mencari. Kebenaran itu ada di dalam Tuhan. Itu yang utama dulu saudaraku. Karena kalau
ini bukan menjadi dasarnya, pasti kita tidak bisa dengar, pasti kita tidak bisa lakukan. Jadi siang hari ini walaupun mungkin ini sudah sering kita dengar saudaraku, saya mau kembali mengingatkan buat kita semuanya. Mungkin kita perlu juga setiap hari kita istilahnya menyadari hidup kita, coba kita merenungkan hidup kita gitu kan. Apakah hari ini aku sudah mencari yang benar? Apakah hari ini aku mengejar Tuhan, aku mencari Tuhan gitu. Karena kalau bukan itu yang menjadi tujuan kita, pasti kita akan tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Pasti kita akan berbelok gitu. Pasti kita akan tidak sampai gitu ya. Jadi kalau kita tidak bertemu, bagaimana kita mendengar? Kalau kita tidak mendengar, bagaimana kita melakukannya? Jadi yang utama, yang pertama, itu yang harus kita setiap hari. Mungkin begitu kita bangun pagi, ya mungkin bolehlah kita mempersiapkan hati kita. Hari ini aku mau berjuang, aku mau melakukan kebenaran, aku mau mencari Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan saudaraku. Dan mungkin ketika kita juga ketika pada malam hari juga, ketika kita juga mau tidur saudaraku, ya kita juga renungkan, benar nggak hari ini aku mengejar yang benar nggak hari ini aku mencari Tuhan. Sehingga ketika kalau kita menyadari, oh ternyata salah. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan. Itu yang utama saudaraku ya. Jadi ini yang poin yang pertama yang saya dapatkan ya. Bagaimana kita bisa mendengar melakukan, ya apa yang kita kejar, apa yang kita cari. Ya itu yang harus kita fokuskan dalam hidup kita gitu ya. Kalau yang kita kejar kebenaran, kalau yang kita cari Tuhan, pasti kita akan menemukan, pasti kita akan mendapatkannya. Tetapi ketika kita tidak mengejar Tuhan, ketika kita tidak mencari Tuhan, kita tidak akan mendengarkan. Jadi kalau saudaraku rindu untuk mendengarkan suara Tuhan, kalau saudaraku rindu mendapatkan Tuhan, ya mari biarkan firman ini menjadi dasarnya ya. Kita mengejar kebenaran itu, kita mencapai kebenaran itu. Amin saudaraku. Kita akan lanjut kembali ya di ayat yang kedua. Di sini dikatakan, pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia sebab, ya saudaraku ya, ayat 2 dulu saudaraku ya. Di sini dikatakan, pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Ya mungkin tadi kalau yang pertama kan, apa yang kita kejar, apa yang kita cari saudaraku ya. Ya itu memang tidak gampang gitu kan ya, karena itu tidak kelihatan. Di sini kalau dibilang pandanglah Abraham, ya mungkin di sini ada sosoknya, ada yang kelihatan, ada yang bisa kita cari, ada yang kita bisa lihat gitu ya. Jadi kalau tadi bagaimana kita bisa mendengar karena kita karena kita mencari, kita mengejar kebenaran saudaraku ya. Dan di sini yang kedua, pandanglah Abraham. Ya, di dalam firman Tuhan mungkin kita akan belajar tentang Abraham. Abraham dikatakan dia adalah bapak orang beriman. Kenapa? Ya karena dia percaya kepada Tuhan dan dia terus bertahan, dia terus berjuang. Karena firman Tuhan katakan dia percaya bahwa Tuhan sanggup menggenapi apa yang sudah dikatakannya. Jadi kalau dikatakan pandang Abraham dan Sarah, ya mungkin secara dunia saudaraku, merekalah orang-orang yang pertama gitu, yang bagaimana yang dipanggil Tuhan dengan tidak melihat apa-apa. Abraham dipanggil keluar dari tengah-tengah keluarganya dan Abraham diberikan janji. Tetapi sampai dia berumur 100 tahun, bahkan dikatakan sampai dia mungkin secara fisik melemah, dan Sarah dikatakan sampai kandungannya juga istilahnya sampai dia sudah mati haid. Ya berarti kan itu secara dunia, secara daging tidak mungkin. Tetapi dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham mau tetap percaya, dia mau tetap berharap. Jadi dipandanglah Abraham. Jadi hari ini saudaraku, ya waktu saya dapatkan ayat ini, ya ternyata itu gitu ya, bahwa fokus kita, tujuan kita, ya memang itu sangat mempengaruhi gitu ya. Apa yang kita cari, apa yang kita kejar, itu sangat mempengaruhi. Ya kalau kita mencari kebenaran, kalau kita mencari Tuhan, kita mengejar kebenaran, dan itu yang kita fokuskan, itu tujuan, kita sama seperti Abraham. Abraham kalau disuruh pandanglah Abraham, lihat Abraham. Abraham mungkin kalau lihat secara keadaan saudaraku, seharusnya dia tidak percaya. Tapi yang dia mau lihat Tuhan terus. Yang dia mau harapkan Tuhan terus.
Ya sama juga dengan hidup kita saudaraku ya. Banyak sekali yang terjadi gitu mungkin dalam hidup kita, keadaan-keadaan, masalah gitu ya, yang membuat kita tidak gampang mendengar, bahkan juga yang keadaan-keadaan itu menutupi kita, sehingga membuat kita juga kalau kita pandang keadaan itu, atau kita lihat kelemahan kita, kalau kita lihat semua keadaan-keadaan itu membuat kita juga tidak bisa mencapai Tuhan, tidak bisa mendengar. Tetapi kalau kita juga belajar seperti Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi dia mau berharap, dia mau tetap percaya. Ya, dia mau percaya Tuhan pernah berjanji, Tuhan pernah berkata, atau kita juga Tuhan aku mau dengar apa kata Tuhan. Ya mungkin secara keadaan, aduh ini nggak mungkin, ini sulit. Ya itu kan apa ya saudaraku kenyataan hidup. Ya itulah yang terjadi gitu ya. Tetapi hari ini kalau Tuhan mau suruh kita dengar dan melakukan, berarti kan Tuhan mau kita membuka hati, membuka telinga, membuka diri. Ya memang keadaan kita seperti itu. Ya kalau judul perikopnya aja dikatakan kata-kata penghibur untuk Sion. Kata-kata penghibur. Berarti kan Tuhan berbicara saudaraku, Tuhan mau menghibur. Nah kalau Tuhan sendiri berusaha berbicara buat kita, Tuhan sendiri berusaha mau menghibur, menguatkan kita, berarti kan itu yang harus kita berjuang untuk mendengar. Ya makanya kita juga belajar ketika keadaan seperti ini yang harus kita perjuangkan Tuhan apa yang harus aku lakukan. Tuhan aku mau dengar suara Tuhan, aku mau ketemu Tuhan, Tuhan tolong aku mau keluar dari keadaan ini. Memang itulah yang harus kita kerjakan saudaraku ya. Jadi kalau dikatakan pandanglah Abraham dan Sarah, dia bilang ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Ya, Abraham seorang diri loh saudaraku. Dia meninggalkan bapak ibunya, dia meninggalkan keluarganya, dia dipanggil seorang diri. Ya mungkin hari ini pun kita seorang diri gitu ya. Ketika Tuhan mungkin kita mendapatkan panggilan Tuhan, atau mungkin ketika kita juga dipanggil untuk melakukan firman, untuk melayani, ya apalah yang Tuhan panggil. Ya seringkali kan ketika dipanggil tuh kita seorang diri saudaraku. Dan ketika seorang diri, kadang-kadang kita tidak bisa menjelaskan kepada orang lain. Ya, ya kadang-kadang ya benar nggak itu suara Tuhan? Yakin. Jangan-jangan kamu ini. Ya saudaraku dunia ini akan selalu berusaha untuk menggagalkan, menghambat. Makanya kenapa kita perlu kalau Tuhan yang panggil kita, dia yang harus kita kejar. Dia yang harus kita cari, dia yang harus kita dapatkan karena yang panggil kita Tuhan. Di sini lihat ya, di sini dikatakan lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Ya, jadi Tuhan yang panggil Abraham sendiri. Tuh Abraham sendiri menerima panggilan itu, sendiri mendengarkan suara itu. Tidak ada orang lain yang mendengarkan itu. Tetapi dia mengikuti panggilan itu. Dia memperjuangkan panggilan itu dan dia bertahan dengan panggilan itu. Jadi hari ini juga saudaraku, kenapa Tuhan menghibur kita? Karena Tuhan tahu tidak gampang. Tidak gampang saudaraku, tidak gampang. Makanya Tuhan yang datang sama kita. Tuhan yang mau menolong kita, Tuhan yang mau menghibur kita, Tuhan yang mau menguatkan kita. Dan di sini dikatakan, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Tuhan yang memberkati Abraham, Tuhan yang memperbanyak Abraham, bukan dunia ini. Jadi Abraham juga tidak bisa berharap kepada siapapun karena Tuhan yang memanggil dia. Jadi siang hari ini saya mau mengajak kita semuanya. Kalau kita dipanggil karena Tuhan, kalau kita terima kebenaran dari Tuhan, Tuhanlah yang akan memberkati hidup kita. Tuhanlah yang akan memperbanyak kita, bukan dunia ini. Makanya jangan juga pakai cara dunia ini dan jangan mencari di dunia ini. Ya ibaratnya kalau sudah tidak bisa apapun angkat tangan. Ya saudaraku kalau kita lihat perjalanan Abraham waktu dia dipanggil, saudaraku tidak gampang. Bagaimana dia mendapatkan Ishak. Ketika dia mendapatkan Ishak berumur hampir 100 tahun. Sarah juga. Dan akhirnya Ishak pun kalau kita baca lagi harus dipersembahkan. Ya, mendapatkannya lama, habis itu harus dipersembahkan. Tapi lihat bagaimana Abraham mempersembahkan itu. Ya mungkin kalau kita baca sekarang, kita baca cuman balik halaman sekian menit. Tapi Abraham menjalani itu berapa tahun? Bukan 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun. Ya bahkan ketika dia sudah mendapatkan Ishak pun, dia diperhadapkan lagi harus menyerahkan. Ya pastikan dia manusia sama seperti kita. Pasti keadaan-keadaan itu terasa. Ya hari ini mungkin kita pun begitu. Bicara dipanggil, kita dengar panggilan itu, mengerti. Ya mungkin itu kapan? Mungkin sampai hari ini pun apa yang kita dengar itu belum terjadi. Belum terjadi, belum digenapi. Ya mungkin sampai hari ini pun kita masih sendiri gitu. Atau mungkin hari ini sudah dapat.
Tapi yang dapat itu sepertinya itu pun harus direlakan lagi. Sepertinya itu pun harus hilang lagi. Ya saudaraku, menurut saya itu tidak gampang. Saya aja waktu dapat ini, ya jujur ya, ya saya bilang Tuhan nggak gampang, Tuhan nggak gampang gitu ya. Ya kalau Tuhan aja katakan yang mengejar, yang mencari, ya itu kan tidak ada di dunia ini, tidak ada di mana-mana saudaraku. Ya kenapa saya juga menangis ya, karena saya bilang benar, kalau nggak nyerah sama Tuhan nggak bisa. Karena Dia yang memanggil, Dia yang mencari, Dia yang memanggil, dan Dia yang mau memberkati. Makanya kenapa pandang Abraham. Saudaraku, lihat Abraham. Jadi siang hari ini, kalau ini kita dengar firman ini saudaraku, biarlah kita memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Justru jangan marah kepada Tuhan. Ya kalau kita marah sama Tuhan, siapa yang mau menolong kita? Ya kalau kita tidak bisa, kalau kita tidak sanggup, itu kita. Kalau kita tidak ngerti, itu kita. Tetapi Tuhan memanggil. Tuhan memanggil, dan di sini dikatakan aku memberkati. Jadi kalau hari ini posisi kita masih mengejar apa yang benar, masih mencari Tuhan, jangan takut saudaraku. Jangan takut, karena Tuhan yang panggil, Tuhan yang akan memberkati, dan Tuhan yang akan memperbanyak. Berarti Tuhan yang akan mengadakan semuanya itu buat kita. Bukan kita, memang kita tidak tahu. Makanya bagian kita, kalau hari ini kita yang dipanggil saudaraku, kita yang mencari, bila kita memperjuangkan terus ya. Kalau dikatakan pandang saudaraku ya, kita disuruh memandang kepada Abraham. Nah, saya baca dulu sebelum ayat 2 ini, saya baca di ayat 1 ya. Maaf, tadi ada yang ketinggalan, saya belum baca. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Ya saudaraku, ya tadi saya sudah langsung masuk kepada Abraham. Tetapi sebelum masuk kepada Abraham, di sini sebenarnya pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Ya benar saudaraku, jadi kita ini walaupun tidak kelihatan saudaraku, sebenarnya kita dibentuk dari, bayangkan gunung batu. Gunung batu itu kan sesuatu yang kuat, ya nggak bisa. Makanya kan di sini dipahat. Dipahat kenapa? Karena saking dia kuatnya saudaraku. Dan di sini kan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Jadi sebenarnya kita ini dibentuk dari sesuatu yang kuat. Walaupun hari ini kita tidak kelihatan. Kenapa Abraham sampai bisa sekuat itu? Karena dia dipanggil Tuhan, dia dibentuk Tuhan. Imannya dibentuk Tuhan sampai dia sekuat itu. Kita mungkin hari ini kita lihat lemah. Tapi sebenarnya saudaraku, yang memanggil kita itu adalah sesuatu yang kuat. Kalau dibilang gunung batu, sesuatu yang besar, sesuatu yang kuat, yang tidak bisa digoyahkan. Sebenarnya itulah dari situlah kita dibentuk. Tetapi kita tidak melihat gunung batu itu, kita tidak tahu. Nah sekarang kalau hidup kita terjadi seperti ini saudaraku, Abraham bukan sekedar dipanggil, tetapi dikatakan dia diberkati, diperbanyak. Nah sama juga dengan hidup kita hari ini saudaraku. Jadi kalau hari ini saudaraku dipanggil Tuhan, firman Tuhan katakan pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Jadi kita dibentuk dari Tuhan, kita dijadikan dari Tuhan. Tuhan tidak kelihatan, tetapi dialah kekuatan kita. Makanya tadi saya bilang, kalau kita nggak ngerti, kalau kita lemah, itu kita. Makanya kalau kita lihat Tuhan, bilang, Tuhan Yesus engkau kekuatanku. Aku nggak sanggup, aku nggak ngerti, tolong aku. Saudaraku, ya ini dia ya. Jadi yang kalau tadi bagaimana kita bisa mendengar, memang kita harus mencari Tuhan. Yang kedua, kita harus pandang. Ya kalau ada contoh secara dunia, Abraham. Dia manusia yang dibentuk Tuhan. Betapa dia memiliki iman yang luar biasa. Betapa dia bertahan, dan saudaraku lihat benar-benar janji Tuhan digenapi atas hidupnya. Kenapa Tuhan suruh kita pandang dia? Karena dia teladan kita, dia Bapa kita. Nah sekarang kita mengalami itu. Kita yang dipanggil, kita yang sedang dibentuk. Tuhan bilang pandanglah gunung batu. Jadi saudaraku, kalau kita sadar kita dipanggil, kita dipilih Tuhan, pengharapan kita letakkan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan kita masuk ke hadirat Tuhan, dengan kita datang kepada Tuhan. Ya saudaraku, saya percaya hanya di dalam Tuhan saja letak kekuatan kita. Kalau tidak di dalam Tuhan saudaraku, kita tidak bisa gitu ya. Kita tidak bisa. Makanya dibilang pandanglah, lihat Tuhan gitu ya. Jangan lihat dunia ini, lihatlah Tuhan. Karena dialah yang menolong kita, dialah yang memanggil kita, dialah yang menolong kita, dialah yang membentuk kita. Tuhan sudah memperlihatkan bagaimana Abraham itu dibentuk di dalam Tuhan sehingga imannya jadi. Ya kalau
saya baca di sini dikatakan, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Saudaraku, di sini dikatakan, sebab Tuhan menghibur Sion. Saudaraku, kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Kekuatan yang paling utama itu adalah sukacita, gitu ya. Dan benar, sukacita kita seharusnya datangnya dari Tuhan, bukan datang dari dunia ini. Di sini dibilang, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden. Kalau udah runtuh, sebenarnya udah nggak bisa dihibur. Benar nggak sih ya? Kalau kita udah lihat keadaan ini, aduh udah deh, udah nggak mungkin lagi, udah nggak mustahil lagi. Sering kan kita ngomong gitu kan, udahlah udah terlambat, udahlah nggak mungkin, udahlah nggak usah. Ya sering kali kita membatasi dengan kita bilang udahlah nggak mungkin lagi. Tetapi firman Tuhan katakan reruntuhan pun masih bisa dihibur. Dari reruntuhan pun masih bisa berharap. Ya bahkan dari padang gurun pun bisa menjadi taman. Itulah Tuhan. Makanya pertolongan, kekuatan yang utama itu penghiburan. Tuhan bukan sekadar menghibur itu kata-kata kosong, tetapi itu adalah satu kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau hari ini saudaraku mengalami seperti ini runtuh, kering, ya itu kan reruntuhan kering gitu ya saudaraku. Kalau itu yang saudaraku alami, bahkan padang belantara gitu ya, saking banyaknya masalah, saking penuhnya, udah kayak padang belantara, udah nggak jelas lagi, udah nggak kelihatan apa-apa. Mungkin ini hari ini saudaraku ada yang merasakan, oh udah runtuh, udah habis semuanya, udah runtuh, atau udah kering, atau aduh udah sumpek, udah penuh sampai kayak padang belantara. Tapi saudaraku, Tuhan masih sanggup. Dia menghibur, dia memberikan kekuatan. Jadi hari ini relakan hatimu, bukakan hatimu. Jangan katakan udahlah Bu, udah nggak ngerti lagi. Ya memang buat kita sudah selesai, buat kita itu sudah hancur, udah nggak ada gunanya. Tapi kalau hari ini firman ini masih berbicara saudaraku, buat saudaraku dan saya, buat kita semuanya, Tuhan masih bisa menolong, Tuhan masih bekerja, Tuhan mau menghibur. Dan di sini dikatakan Tuhan sanggup mengubah, ya. Di sini dibilang reruntuhan itu pun masih bisa dihibur, masih bisa dibangkitkan. Bahkan yang kering itu bisa menjadi taman, padang belantara masih bisa menjadi tamannya Tuhan. Dan di sini dibilang di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Saudaraku, satu hal yang harus kita kerjakan siang hari ini. Bukakanlah hatimu, datanglah kepada Tuhan, pandanglah Dia. Karena Dialah yang memanggil kita, Dialah tujuan hidup kita, Dialah kekuatan kita. Hanya Tuhan Yesus saja. Ukurannya bukan dunia ini saudaraku. Jadi kalau hari ini hatimu rasanya kering, kalau hatimu rasanya semuanya sudah selesai, sudah runtuh, atau mungkin hatimu rasanya penuh, sumpek seperti belantara, udah gak jelas lagi. Mari kita mau datang sama Tuhan. Karena siang hari ini Tuhan mau menghibur. Bukakan hatimu. Katakan Tuhan, aku mau berubah. Aku percaya belum selesai. Kalau Tuhan hadir, aku mau berikan aku sukacita. Hiburkan aku hari ini. Karena itu dasar awan kekuatan kita saudaraku. Kekuatan kita dengan kita sukacita. Di sini dikatakan di situ terdapat kegirangan, sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Saudaraku, bukakan hatimu. Relakan hatimu untuk menerima penghiburan yang dari Tuhan. Untuk mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Supaya hari ini saudaraku bisa bangkit kembali sukacitanya, bisa bersyukur dan bisa bernyanyi. Ya itu sudah kemenangan saudaraku. Itu kekuatan kita. Kekuatan kita bukan di dalam seperti kekuatan superhero-nya dunia, berotot besi, berbadan seperti baja, bukan. Tetapi di dalam sukacita, di dalam ucapan syukur, di dalam mengucap syukur, di dalam bernyanyi, itulah kekuatan kita, itulah kekuatan anak Tuhan. Kalau hari ini saudaraku, ini yang kau rasakan, terimalah sampai bisa bersyukur, sampai bisa sukacita lagi, sampai bisa menaikkan lagu. Ya, anak Tuhan itu bersorak-sorak dengan kemenangan. Ya, tembok Yeriko diruntuhkan dengan pujian, saudaraku. Ya, dengan pujian kita meruntuhkan. Ya, kalau hari ini kita kembali bisa bernyanyi, bisa memuji, bisa mengimani, kita mau angkat tangan kita mau katakan Tuhan aku percaya. Itu kemenangan saudaraku, itu sudah jadi langkah awal. Jadi ini dia ya, dan saya percaya itu tandanya berarti saudaraku sudah dengar. Ya, itu awalnya. Jadi kita berjuang sampai kita bisa dengar. Sampai bisa kembali ada sukacita, ada kekuatan, ada penghiburan, ada lagu kemenangan, ada lagu ucapan syukur saudaraku ya. Dan di sini
Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi ke bawah, sebab langit lenyap seperti asap dan bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk, tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka, sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Saudaraku, saya percaya begitu kita bisa bersuka cita, begitu kita bisa bersyukur, begitu kita bisa menaikkan lagu pujian kepada Tuhan, saya percaya di situ kita bisa mendengar. Ya makanya kenapa Tuhan mengatakan dulu ya, lihat kekuatanku, lihat Abraham ya, terus terima sukacita. Dan di sini saudaraku, ketika itu disitulah saudaraku, ketika hati kita bersuka cita, kita buka telinga kita. Perhatikanlah suaraku, saudaraku. Di sini Tuhan katakan, kenapa? Di saat itulah Tuhan akan mengajar. Tuhan akan mendidik kita, saudaraku. Itu luar biasa ya, saudaraku ya. Ya saya diingatkan satu firman di dalam sebelumnya ya, bagaimana apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ya. Di Yesaya 42 saudaraku ya. Saya bacakan buat kita semua ya. Di Yesaya 42. Ya saudaraku, di situ kan dikatakan ya, Yesaya 42 ayat 3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum, dan ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Luar biasa nggak saudaraku ya. Jadi itulah Tuhan kita gitu ya. Di situ dikatakan bulu yang terkulai tidak dipatahkannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya. Ya mungkin hari ini kita sudah terkulai seperti tadi kan ya, karena saking keringnya, saking saking udah runtuh, kita udah terkulai, bahkan sumbu itu sudah hampir-hampir pudar gitu ya, nyalanya sudah mau pudar, sudah mau redup gitu. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus itu setia, Tuhan itu setia. Bulu yang terkulai tidak dipatahkannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya, tetapi dengan setia dia menegakkan saudaraku sampai hukum itu dinyatakan. Jadi kenapa Tuhan terus berbicara saudaraku? Dia tidak mau kita ini patah, kita tidak akan dipatahkan. Kalau kita masih mau, Tuhan tidak akan patahkan. Kalau kita masih mau mengejar, Tuhan tidak akan padamkan. Jadi siang hari ini saudaraku, kalau kekuatan itu sudah bangkit, sukacita itu sudah bangkit, dengarkanlah, perhatikanlah. Karena Tuhan mau mengajar kita saudaraku ya. Bahkan di sini kan pengajaran itu akan keluar dan hukum itu akan keluar sebagai terang. Saudaraku, benar. Hanya firman itu kebenaran kita terang. Kenapa kita perlu mendengarkan firman? Kalau tidak ada firman, tidak ada petunjuk, tidak ada tuntunan, kita tidak akan sampai kepada kebenaran itu, tidak sampai kepada Tuhan. Dan di sini dibilang, dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Ya seketika Tuhan sanggup saudaraku, seketika saya merasakan itu. Begitu di zaman Tuhan, begitu hati kita terbuka, begitu hati kita percaya, begitu kita mau mendengar, dalam sekejap mata keselamatan itu akan mendekat. Ya karena Tuhan kita setia, dia tidak kemana-mana, dia tidak akan mematahkan bulu yang terkulai, dia tidak akan memadamkan sumbu yang padam, tidak akan memadamkan sumbu yang pudar, yang mau redup tidak dipadamkan. Tetapi buat yang masih mau berjuang, walaupun sudah runtuh, walaupun mungkin sudah terkulai, bangkitlah saudaraku, bersukacitalah dan hari ini dengarlah firman, karena firman itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Dalam sekejap mata keselamatan daripadamu akan mendekat. Di sini dikatakan kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah. Ya saudaraku lihat, kelepasan itu akan terjadi, kuasa itu akan bekerja.
dalam sekejap mata saudaraku. Ketika kita percaya, ketika kita mau bangkit, ketika kita mau menerima, ketika kita mau bersyukur saudaraku, kelepasan itu akan terjadi, keselamatan itu akan terjadi, kekuasaan Tuhan akan bekerja. Di sini dikatakan pandang kepada Tuhan. Dan lihat saudaraku, ada perbedaan antara terang dan gelap, antara Tuhan dengan dunia ini saudaraku ya. Di sini dibilang langit, lihatlah ke bumi, langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Saudaraku, kalau kita pandang dunia ini akan lenyap. Kalau kita lihat kelemahan kita, itu tidak akan menguatkan kita. Tetapi ketika kita pandang kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, janji Tuhan, kelepasan itu akan diberikan. Dan kelepasan yang dari Tuhan itu sifatnya tetap. Dan keselamatan itu tidak akan, di sini dikatakan tidak akan berakhir. Jadi saudaraku, itu yang harus kita kerjakan terus. Ya, sekali Tuhan mau melepaskan, Tuhan akan tetap mengerjakan itu. Jadi walaupun hari ini berat tekanan, mungkin hari ini seperti apa, tetapi percayalah firman Tuhan ini, perkatakan dengan iman bahwa kelepasan yang diberikan itu tetap. Ya, sekali Tuhan melepaskan aku akan tetap ada dalam kelepasan. Sekali Tuhan mau menyelamatkan aku tetap akan ada dalam keselamatan. Kalau aku mau terus mengejar kebenaran, kalau aku mau terus mencari Tuhan, kelepasan itu akan menjadi milikku. Ya saudaraku, pasti akan terjadi. Sekarang bagian kita yang terus membuka hati, Tuhan aku mau terus dilepaskan. Apa yang masih menghambat hidup kita? Apa yang masih membuat keadaan-keadaan tidak baik? Itu yang harus kita kerjakan terus. Karena Tuhan punya janji ini saudaraku. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, seketika Tuhan akan bekerja. Seketika kuasa itu akan bekerja. Kelepasan itu akan terjadi, kelepasan itu akan terjadi, keselamatan itu akan terjadi. Dan di sini dikatakan, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku. Jadi memang apa yang kita dengar itu harus kita pegang terus saudaraku. Firman itu yang harus kita pegang terus dalam hidup kita. Makanya Tuhan bilang dengarkan itu, dengarkan itu. Jadi kalau kita sudah tahu kebenaran, itu yang kita pegang. Walaupun tadi kita sendiri, kita tidak punya siapapun. Tapi Tuhan ada, Tuhan setia. Tuhan yang memberikan kekuatan. Ketika kita mau percaya, seketika kuasa itu bekerja. Seketika kelepasan itu terjadi. Seketika keselamatan itu terus terjadi saudaraku. Dan di sini dibilang, janganlah takut jika kamu diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika kamu dinista oleh mereka. Saudaraku, ya ini akan terjadi dalam hidup kita, bahwa kita akan diaibkan. Ya memang kita punya kelemahan. Kalau kita justru harus mengakui segala kelemahan kita, supaya kelemahan itu tidak lagi diaibkan. Karena Tuhan mau mengangkat aib itu, mau mengangkat dosa itu, mau mengangkat kelemahan itu. Manusia akan terus menetapkan label atas hidup kita bahwa kamu begini. Dan memang kenyataannya mungkin memang kita begitu. Tetapi itulah perjuangan. Ketika kita mau terus berjuang, Tuhan aku nggak mau seperti ini. Aku tidak mau gagal. Tuhan aku tidak mau menjadi orang yang ceroboh, yang teledor, yang tidak bertanggung jawab. Aku mau berubah. Ya kalau itu yang kita kerjakan saudaraku, dunia akan terus mengaitkan. Akan terus menista, akan terus menempelkan itu. Kamu begini, kamu begini. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhanlah kekuatan kita. Tuhan aku mau keluar. Jadi tergantung kepada kita. Ketika kita berjuang untuk keluar, ketika kita mau selamat, ketika kita mau lepas, ketika kita mau ngejar Tuhan, memang ya jangan takut diaibkan. Jadi jangan takut, memang dunia akan begitu terus saudaraku. Tetapi kekuatan kita, pertolongan kita bukan dari dunia ini, dari Tuhan. Manusia boleh pandang kita begitu terus. Tetapi kalau secara iman, secara kekuatan, secara perbuatan kita berjuang untuk bertobat, saudaraku, itu akan terjadi dalam hidup kita. Ya itu perjuangan. Jadi makanya di sini dibilang jangan takut, jangan kaget, jangan heran. Ya dunia akan menarik kita mundur. Tarik terus, iya kamu kan gini, kamu kan gini, kamu kan gak baik, kamu kan gak bertanggung jawab, kamu kan begini. Kita harus mengakui, iya memang aku tidak baik, memang, tetapi aku mau bertobat. Tuhan ampuni aku gak baik, aku mau bertobat. Saudaraku, justru kita harus mengakui, menyadari kelemahan-kelemahan kita, memperjuangkan itu. Memang ini akan terjadi. Jadi kalau saudaraku diperhadapkan, dunia menekan kita mau lepas, dunia mau menekan kita mau lepas. Ya dunia akan terus mengaitkan, menista, menginjek, memperbudak, menekan kamu begini. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus, dengan kekuatan Tuhan, kita berjuang. Tuhan, caranya bagaimana? Dengan kita mengakui, dengan kita bertobat, dan kita mengambil tindakan untuk keluar dari keadaan itu. Tuhan aku nggak mau seperti ini. Ya dengan begitu,
itu akan lepas saudaraku. Tetapi dunia, manusia itu yang akan terus dikerjakan. Jadi saudaraku jangan berharap sama orang, ya kamu jangan gitulah, jangan, nggak bisa saudaraku. Pengharapan kita kepada Tuhan. Pengharapan kita kepada Tuhan. Karena di sini jangan takut ya diaibkan oleh manusia dan jangan terkejut. Ya memang bukan, jadi kita nggak bisa berharap kamu jangan begitu. Jangan kamu ngertiin aku, nggak bisa saudaraku. Tetapi kita lah yang harus berjuang bertobat dan berharaplah kepada Tuhan di sini. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Nah, ini janji Tuhan. Yang dari dunia ini akan dimakan, itu akan hilang. Jadi kita bukan melawan dengan kekuatan kita. Tidak bisa melawan dengan kekuatan kita. Yang harus kita kerjakan melepaskan diri kita. Kita lepaskan terus. Itu yang memerdekakan kita. Ketika kita lepas, itu kita tidak bisa diaibkan lagi, saudaraku. Tetapi ketika kita masih tinggal di situ, saudaraku, itulah yang membuat kita tetap dalam dosa, dalam aib, dalam kelemahan. Tetapi ketika kita berjuang melepaskan diri kita, saudaraku, itu tidak bisa lagi menguasai kita. Jadi bukan dunianya yang harus dilawan, tetapi diri kita yang harus dikerjakan. Kita harus mengerjakan diri kita bertobat. Kita kerjakan itu, kita lepaskan. Karena di sini janji Tuhan, keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Sekali selamat, kita akan selamat. Sekali dilepaskan, Tuhan akan kerjakan terus. Bahkan bukan hanya kita, kelepasan itu akan terjadi kepada keturunan kita. Luar biasa sebenarnya. Jadi saudaraku nggak usah pusing dengan dunia ini. Tuhan bilang, ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka. Jadi dunia ini akan hancur, sudah pasti. Jadi kita jangan melawan dunia ini. Karena kalau kita melawan dunia ini dengan kekuatan kita akan kalah. Tetapi apa yang kita kerjakan? Kita kerjakan diri kita kerjakan keselamatan kita kerjakan pertobatan kita. Itu yang kita perjuangkan. Aku mau selamat, aku mau lepas, aku mau merdeka. Karena Tuhan punya janji, Tuhan setia. Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan melepaskan. Itu yang harus terus kita kerjakan. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan itu, saudaraku? Kita baca ya, di sini dikatakan, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan, terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan rahat, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Saudaraku lihat, terjagalah, dan kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Jadi saudaraku, ini yang kita kerjakan. Tuhan punya janji bahwa keselamatan, kelepasan itu akan dikerjakan terus dalam hidup kita. Tapi bagiannya kita, terjagalah, berarti kan kita harus sadar ya. Ya memang segala keadaan-keadaan itu, saudaraku, itu mau mengintimidasi kita, membuat kita lalai, membuat kita lemah. Dunia ini pun mau membuat gitu. Iblis akan berbagai macam cara membuat kita terlena, membuat kita tidak sadar, membuat kita ditarik dari Tuhan. Tetapi kita yang harus kita lakukan, saudaraku, kita harus terjaga. Dikatakan terjaga berarti kita harus sadar. Sadar, saudaraku, apa yang menjadi tujuan kita dan apa yang menjadi fokus kita. Kita harus sadar, aku nggak mau kalah. Aku nggak mau kalah. Dan di sini dikatakan kenakanlah kekuatan. Itu yang harus kita pakai terus. Jadi saudaraku, ini yang Tuhan kerjakan ya. Kalau Tuhan bilang dengar, itu memang yang harus benar-benar fokus kita. Aku harus dengar suara Tuhan, aku harus lakukan. Gitu saudaraku. Dan fokus kita, tujuan kita mencari Tuhan, mengejar kebenaran. Dan kita pandang Tuhan, dia sumber kekuatan kita. Dan di sini yang berikutnya, ya terjaga ya. Pakailah kekuatan itu, kenakanlah. Jadi memang itu yang harus kita kerjakan. Kenapa pagi-pagi kita harus datang sama Tuhan? Kenapa kita harus minta diurapi? Kenapa kita harus minta dikuatkan? Karena kita nggak bisa. Ibaratnya Tuhan itu kayak kalau dibilang kenakan, kan kayak baju, kita harus pakai. Tuhanlah yang melingkupi kita. Kita ada di dalam Tuhan. Sehingga bukan kekuatan kita lagi, tapi kekuatan Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Karena di sini kan tangan Tuhan mau bekerja. Siapa yang mengerjakan itu? Siapa yang di sini dikatakan siapa yang meremukkan Rahab, siapa yang menikam naga, siapa yang
mengeringkan laut, saudaraku. Itu Tuhan. Memang ada manusianya. Ada manusianya yang mengerjakan, tetapi itu kuasa Tuhan, itu kekuatan Tuhan. Musa karena kuasa Tuhan. Semuanya itu karena kuasa Tuhan. Jadi hari ini juga saudaraku ingat, kalau zaman dulu Tuhan bekerja, dia pakai orang-orang luar biasa. Hari ini pun Tuhan mau bekerja, dia mau pakai hidup kita. Jadi makanya di sini kenakanlah, pakailah kekuatan itu, pakailah kuasa itu, saudaraku ya, supaya kita dibebaskan, supaya kita dilepaskan. Kalau itu dulu pernah terjadi, hari ini pun akan terjadi di dalam Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan. Makanya di sini dibilang orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorak. Ya, sampai ujung, sampai selesai, sampai pulang kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran, ya. Kembali kepada yang rohani, kembali kepada hidup sampai kita pulang, saudaraku, sampai selesai. Jadi kalau hari ini masih di tengah jalan, jangan berhenti, jangan berhenti di tengah jalan, tapi berjuanglah sampai selesai, sampai selesai. Ya ibaratnya, ya hari ini mungkin Bu udah nggak kuat, tapi kan belum selesai. Ya justru di saat kita nggak kuat, datanglah kepada Tuhan, saudaraku ya. Jadi di sini yang berikutnya, ya harus pakai kekuatan sampai selesai, kerjain sampai selesai. Di sini katakan, akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya, apabila ia bersiap-siap memusnahkan, di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya. Ya saudaraku, ya ini benar ya saudaraku ya, kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita berharap. Ya memang kalau kita lihat dunia ini, mungkin ini yang kita rasakan ya, seperti ayat 13 ini ya, terus gentar sepanjang hari. Mungkin itu yang kita rasakan, itu yang kita lihat. Kita gentar sepanjang hari, kita takut sepanjang hari, karena kita dengar, karena kita lihat. Ya, makanya di sini Tuhan bilang, akulah yang menghibur kamu, gitu kan. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia. Jadi saudaraku benar-benar ya, dari firman ini juga saya dikuatkan. Ya, saya mau lari kemana? Ya kita ini mau lari kemana saudaraku? Kita mau cari pertolongan kepada siapa? Kita mau berharap kepada siapa? Manusia terbatas, semua terbatas. Ya mungkin seperti tadi, mungkin pun sampai sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Sampai kita merasa tidak ada satu orang pun yang ngerti aku. Tidak ada satu orang pun yang mengenal aku. Ya memang benar saudaraku. Sampai mungkin ini yang kita rasakan. Sepanjang hari gentar terus, takut terus, bingung terus. Ya mungkin itulah keadaan kita. Tapi Tuhan memperlihatkan dirinya, akulah gitu ya. Ya saya pas baca ini nih, akulah. Jadi ibaratnya tuh kayak aku gitu ya. Ya memang benar ya, sampai saya renungkan gini, sebegitu ya Tuhanku memperlihatkan dirinya. Sebegitu saudaraku dia memperlihatkan dirinya, sampai kita ini benar-benar bisa mengerti dia. Sampai sebegitunya sebenarnya Tuhan itu memperlihatkan dirinya. Saking karena Tuhan tahu kita nggak bisa, kita nggak sanggup, kita nggak mampu. Ya Tuhan kan bagaimana sih Tuhan mengerjakan ini buat kita. Walaupun kelihatan dunianya kan kita yang mengejar, kita yang lari, kita berjuang. Ya kelihatannya begitu, tapi dia sebenarnya ada di situ. Dia tidak meninggalkan kita. Jadi hari ini mungkin saudaraku juga yang merasakan gentar sepanjang hari. Ya benar ya, kalau kita udah lihat terus, dengar terus, dan kita nggak punya jalan keluar, Tuhan kepada siapa? Datanglah kepada Tuhan saudaraku. Akulah yang menghibur kamu gitu ya, bukan sekedar menghibur, tetapi dia benar-benar menolong gitu ya, dia benar-benar ada. Jadi saudaraku, tidak ada pilihan lain, berharaplah kepada Tuhan. Dan di sini Tuhan katakan dari firman-Nya, dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Amin ya. Ia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Mungkin kita terpasung dengan keadaan kita, terpasung dengan kelemahan-kelemahan kita. Apa yang memasung kita saudaraku? Apa yang membelenggu kita? Tetapi di dalam Tuhan, bersama Tuhan, di sini dikatakan akan segera dibebaskan. Tuhan yang akan membebaskan. Bahkan di sini ia tidak akan turun mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Tidak akan sampai mati, tidak akan sampai kekurangan. Mungkin rasanya hari ini Tuhan, aku udah gak berdaya. Aku udah gak punya apa-apa. Ini mungkin keadaan-keadaan kita saudaraku. Tapi marilah siang hari ini berserulah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, berdoalah karena dia ada di situ. Dan di sini dikatakan sebab akulah Tuhan akulah Tuhan Allahmu yang mengharuk birukan langit sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya.
Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Ya mungkin tadinya karena keadaan situasi kita udah jauh dari Tuhan, sampai kita terpasung, sampai sudah mau mati. Tapi Tuhan masih mau nunjukkan dirinya. Tuhan masih mau berbicara, saudaraku. Jadi hari ini Tuhan yang punya langit, Tuhan yang punya, saudaraku. Kalaupun sepertinya tertutup, tapi Dia yang punya kuasa. Dan di sini dikatakan, aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Saudaraku, Dia taruh firman di mulut kita. Dia menyembunyikan kita dalam tangannya. Sebenarnya Tuhan mau rangkul kita, Tuhan mau ambil kita. Jadi apa respon kita siang hari ini, saudaraku? Kalau Tuhan taruh firman-Nya di mulut kita, saudaraku, perkatakan itu, imani itu, kerjakan itu. Apa yang saudaraku dengar hari ini? Perkatakan, Tuhan aku percaya hari ini yang dipasung akan dibebaskan. Tuhan aku percaya aku tidak akan mati. Aku percaya aku tidak akan kekurangan makan. Tuhan aku percaya aku tidak akan diaibkan selamanya. Apa yang saudaraku dapat? Perkatakan saudaraku. Karena saudaraku dalam tangan Tuhan. Dan di sini dikatakan supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Supaya Tuhan kembali saudaraku. Supaya Tuhan kembali menjadi langitnya kita, menjadi perlindungan kita. Ya supaya kembali. Jadi saudaraku mungkin dengan keadaan, dengan masalah, dengan situasi, sepertinya kita udah jauh dari Tuhan. Kita sudah tidak bersama Tuhan. Sampai kita sudah terpasung, kita sudah kalah, kita sudah di dalam aib, kita ternista, ya kita sudah terpuruk, ya saudaraku kita udah runtuh. Itulah keadaan kita saudaraku. Tapi hari ini Tuhan masih mau kembali. Tuhan masih mau kembali. Yang harus kita lakukan, dengarkan, perkatakan saudaraku. Tuhan sudah taruh firman-Nya di mulut. Dan kita masih di tangannya saudaraku. Kalau saudaraku dengar firman Tuhan hari ini, berarti firman ini terjadi buat saudaraku dan saya. Aku menaruh firman-Ku di dalam mulutmu. Ya Tuhan sedang menaruhkan firman. Terima itu. Tuhan mau taruh di mulut kita, terima itu saudaraku. Saudaraku imani, dengan saudaraku bisa kembali memperkatakan itu, saudaraku sudah menerima firman itu. Tuhan taruhkan itu di mulut kita. Dan sekarang bagaimana cara kita menerimanya? Kita perkatakan kembali, kita ucapkan kembali, itu kita terima. Dan saudaraku, di sini dikatakan, aku menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Tuhan mau sembunyikan kita, jangan lari lagi saudaraku. Jangan lari lagi dengan, tapi Tuhan ini aku terima firman-Mu. Aku mau tinggal dalam naungan-Mu. Aku mau tinggal di dalam Tuhan supaya Tuhan kembali. Aku mau kembali menjadi umat Tuhan. Saudaraku, kita kembali kepada Tuhan. Biarkan apa itu semua yang melingkupi kita, yang membelenggu kita, yang menguasai kita hari ini kita mau lepaskan. Kita datang kepada Tuhan, kita mau kembali percaya, kita mau perkatakan, kita mau dengar, kita mau lakukan, kita mau perkatakan. Dan di sini terjagalah, bangunlah hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan isi piala kehangatan murkanya, engkau yang telah menghirup habis isi cangkir memusingkan. Ya saudaraku, mungkin ini yang terjadi ya. Ibaratnya Tuhan udah marah, kita udah minum ya. Ibaratnya kan di sini kita udah pusing. Ya mungkin tadinya karena kita berontak, kita jauh dari Tuhan. Ya mungkin sudah terjadi, murka itu sudah terjadi. Kemarahan itu sudah terjadi saudaraku. Kita sudah minum itu dan mungkin hari ini keadaannya seperti ini ya. Sudah terlalu penuh, sudah terlalu banyak yang diminum. Ya mungkin sudah terlalu pusing saudaraku. Tapi di sini firman Tuhan katakan, terjagalah, bangunlah. Hai Yerusalem, bangunlah hai anak-anak Tuhan, bangkitlah, Tuhan mau kembali. Ya Tuhan mau kembali saudaraku. Jadi kalau hari ini Tuhan mau kembali saudaraku, apa yang menjadi responmu? Sekalipun Tuhan sudah murka saudaraku, tapi Dia mau kembali. Dia mau kembali. Jadi sambutlah, percayalah, perkatakanlah firman-Nya. Tinggallah di dalam Dia, tinggallah di dalam naungannya ya saudaraku. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya, tidak ada yang membimbing dia. Dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya, tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa engkau. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang, siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakmu sudah terlentang kelesuan di semua ujung jalan, seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan adik Allahmu. Ya mungkin ini juga ya keadaan-keadaannya ya. Sebenarnya bukan orang-orang yang baru percaya, tetapi dari ayat 18 ini saudaraku ya, sebenarnya
kita orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah mengenal kebenaran, yang sudah tahu. Tetapi mungkin karena keadaan itu kita tidak lagi bersama dengan Tuhan. Kita tidak lagi apa ya, tidak lagi memegang tangan Tuhan, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bahkan di sini itu mungkin juga sudah terjadi sama kita ya. Di sini dikatakan kebinasaan, keruntuhan, kelaparan. Di sini dikatakan juga terlentang kelesuan gitu ya, diliputi kehangatan murka Tuhan. Ya saudaraku, ketika jauh dari Tuhan, ketika berlawanan dengan Tuhan, saudaraku, itu yang akan terjadi. Ya firman Tuhan katakan di Yohanes 3:36, ketika kamu percaya, ya saya bacakan buat kita semua saudaraku ya. Dari Yohanes 3 ayat 36 firman Tuhan saudaraku. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudaraku, ketika kita percaya, kita dapat hidup. Sebenarnya hidup itu menjadi milik kita, saudaraku, waktu kita percaya. Tetapi ketika kita tidak taat, di situ saudaraku, kita tidak akan melihat hidup itu lagi. Tetapi murka Allah itu tetap ada, walaupun sudah dijanjikan hidup. Jadi mungkin hari ini, karena ketidaktaatan, karena ketidaktahuan, karena berontak, murka itu sudah ada. Dan mungkin ini sudah terjadi. Sehingga kita melihat semuanya ini ya, sepertinya semua keadaan-keadaan itu sudah tidak baik. Ya karena tidak taat, tidak nurut, tidak tunduk, jauh dari Tuhan, berontak kepada Tuhan, marah kepada Tuhan. Mungkin ada keadaan-keadaan seperti itu. Tetapi hari ini saudaraku, Tuhan mau kembali. Tuhan mau kembali. Jadi saudaraku, Tuhan mau menghibur supaya kembali pulang ke Sion, supaya sampai kepada Sion. Jadi marilah kita kembali. Ya kalau Tuhan suruh, ya kan kalau masih mengejar. Ya tadi kan dikatakan di Yohanes ya, kalau percaya dapat hidup. Tetapi hidup itu nggak kelihatan waktu kita tidak taat. Yang kelihatan itu hanya murka Tuhan. Biarlah hari ini kita mau kembali taat kepada Tuhan. Kita mau terus mengejar kebenaran, mencari Tuhan. Supaya kita kembali ke dalam hidup, kembali kepada keselamatan, kembali kepada kelepasan, kembali kepada kemerdekaan. Sampai kita bisa kembali pulang ke Sion, saudaraku. Karena di sini yang terakhir dikatakan, sebab itu dengarlah ini hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi. Tetapi aku memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau, orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah supaya kami lewat menginjak kamu, maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah dan serata jalan, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Ya saudaraku, ya mungkin saudaraku ya, ketika kita di sini kan dibilang, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk tetapi bukan karena anggur. Karena ketidaktaatan, karena ketidaktahuan, karena ketidakmengertian saudaraku, karena kekerasan hati di sini mungkin kita jadi tertindas, kita jadi mabuk, tetapi bukan mabuk dalam roh, tetapi mabuk dengan masalah, mabuk dengan situasi saudaraku. Tetapi di sini perhatikan baik ya, beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Saudaraku luar biasa, Tuhan terus memperjuangkan sebenarnya. Jadi kalau Tuhan aja memperjuangkan, kenapa kita tidak bangkit hari ini saudaraku ya. Murka itu terjadi karena ketidaktaatan. Bagian kita untuk kita kembali taat kepada Tuhan, untuk kembali dengar, untuk dengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan di sini jelas sekali ya, kalau kita kembali kepada Tuhan, saudaraku, sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi. Itu akan diambil. Murka itu tidak akan kita isi cangkir murka tidak diminum lagi. Berarti murka itu tidak terjadi lagi. Kapan murka itu berhenti? Waktu kita kembali taat. Karena sesungguhnya ketika kita taat kepada Tuhan itu tidak akan terjadi, kita akan melihat hidup. Tetapi di saat kita tidak taatlah murka itu turun. Jadi hari ini di situ dikatakan Tuhan akan mengambil dari tanganmu isi piala yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murka Tuhan tidak akan diminum lagi. Jadi yang bikin pusing ya, apa itu kemarahan itu akan diangkat sama Tuhan. Bahkan di sini aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Ya saudaraku lihat, itu dibalikan kepada orang yang menindas. Jadi makanya tadi saya katakan jangan marah, jangan menuntut, jangan melawan manusianya.
Karena di saat kita mengerjakan itu, melawan, berontak, kita sama aja dengan mereka. Kita tidak taat kepada Tuhan. Tetapi yang harus kita kerjakan, kemerdekaan kita, kelepasan kita, diri kita, itu yang harus kita kerjakan. Dan di saat kita mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan angkat itu. Murkanya Tuhan akan lepaskan, yang membuat pusing Tuhan akan lepaskan. Bahkan itu akan berbalik kepada orang yang menindas kita. Ya, orang yang tadinya menindas kita, yang bicara sama kita, kamu harus tunduk sama aku. Ya, kadang-kadang kan kita diperhadapkan ya, kita harus tunduk, tapi kita istilahnya tunduk kepada ketidakbenaran, tunduk. Bahkan kadang-kadang kita diperlakukan sampai jadi apa ya, merentangkan punggung serata tanah menjadi jalan, sampai udah diinjek, sampai udah dijadiin keset. Tapi saudaraku, lihat ya saudaraku, ketika kita kembali kepada Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengangkat semuanya itu. Tuhan akan mengangkat murkanya, melepaskan murkanya, kita tidak lagi minum murkanya. Bahkan semua yang memusingkan itu diangkat sama Tuhan dan dibalikin sama orang yang memperlakukan kita. Jadi benar kan saudaraku, kita kerjakan aja hidup kita terus dengan sungguh-sungguh. Ya mungkin semua keadaan ini membuat kita tidak tunduk sama Tuhan, membuat kita jadi kecewa. Di saat kita kecewa, di saat kita marah, di saat kita bersungut-sungut, itu sama aja kita tidak taat sama Tuhan. Ketika marah, kecewa, bersungut-sungut, mengeraskan hati, tidak percaya, takut, khawatir, bimbang, itu berlawanan dengan Tuhan saudaraku, tidak tunduk. Dan kalau itu keadaan kita, itu sama aja, murka itu tetap ada di atas kita. Tetapi ketika kita berjuang untuk keluar dari semuanya itu, kita mau melepaskan diri, kita masuk kepada keselamatan, kita tinggal di dalam Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, kita berjuang untuk tidak kecewa, tidak marah, tidak bersungut-sungut. Saudaraku, firman Tuhan katakan Tuhan akan mengangkat semuanya itu. Gitu. Jadi ini firman Tuhan hari ini gitu saudaraku ya. Kalau tadi judulnya dengarkan, lakukan, ya sebenarnya itu yang Tuhan mau. Bahwa kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukan. Itu yang membuat kita tinggal di dalam kebenaran saudaraku. Dan kalau hari ini Tuhan kasih kata-kata penghiburan, Tuhan masih mau menghibur orang-orang yang masih mengejar kebenaran, yang masih mencari Tuhan. Jadi hari ini mungkin posisi kita tidak baik. Mungkin karena ketidaktaatan kita, posisi kita ada dalam murka Tuhan. Tetapi kalau kita masih mau mencari Tuhan, masih mau mengejar kebenaran saudaraku, masih ada janji Tuhan, masih ada penghiburan dari Tuhan, masih ada sukacita yang dari Tuhan. Karena itu hari ini saudaraku, ya fokuskan hidupmu kepada Tuhan, pandanglah kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan, belajar dari Dia. Dia kekuatan kita, pakailah kekuatan Tuhan. Keluar semuanya saudaraku dari semua kelemahan-kelemahan. Kalau saudaraku nggak bisa angkat tangan, Tuhan aku mau tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tolong aku. Itu yang harus kita kerjakan, diri kita ini saudaraku. Apa yang membuat keadaan-keadaan tidak baik, kelemahan-kelemahan kita, itu yang harus kita kerjakan. Karena di saat kita mengerjakan semuanya itu dan kita bisa kembali tunduk dan taat kepada Tuhan, kita merdeka saudaraku. Kita kembali kepada kebenaran, kita kembali kepada Tuhan. Dan sesungguhnya dunia tidak bisa mengaibkan lagi. Bahkan apa yang dunia mau taruhkan sama kita itu akan berbalik kepada mereka. Jadi luar biasa ya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita saudaraku. Biarlah firman hari ini bisa menjadi kekuatan buat kita semuanya. Seberat apapun masalahmu hari ini, sesulit apapun keadaanmu, mari saudaraku biarkan firman ini menjadi kekuatan buat kita, ya menjadi modal buat kita. Ayo kita kerjakan sesuai dengan firman ini. Kita kembali fokuskan terus kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan, kita pandang Tuhan, kita berharap kekuatan yang dari Tuhan. Sampai kita kembali sukacita, kita kembali merdeka, kita kembali di dalam kelepasan yang dari Tuhan. Dan kita dengar apa yang Tuhan katakan. Supaya janji Tuhan digenapi, ya yang tadinya terpasung dilepaskan saudaraku. Seketika Tuhan bisa bekerja, yang dipasung dilepaskan, tidak mati, tidak binasa, tidak kekurangan, tapi dikembalikan. Bahkan kalau kita sungguh-sungguh saudaraku, kembali kepada Tuhan, dimerdekakan Tuhan, Tuhan punya janji, murka itu akan diambil, kita tidak lagi dimurkai, bahkan apa yang diberikan kepada kita akan dikembalikan kepada dunia ini, yang membuat kita pusing akan dikembalikan. Jadi saudaraku, ini yang harus kita kerjakan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kita semuanya ya saudaraku. Untuk kita berjuang mencari Tuhan. Karena Dialah yang benar-benar menghibur kita, menolong kita, menyelamatkan kita, kekuatan kita. Dialah yang sudah memanggil kita. Jadi walaupun hari ini sendirian, di dalam rumah, dimanapun kalau sendirian, jangan takut saudaraku. Bersama dengan Tuhan kita bisa melewati. Karena Tuhan yang panggil dan Tuhan akan genapi. Tuhan yang panggil Abraham, Dia memberkati dan memperbanyak. Biarlah itu juga terjadi dalam hidup kita. Tuhan yang panggil kita, walaupun seorang diri, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan akan memperbanyak dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, biar firman ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita satukan hati kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan.
Aku bersyukur buat firman hari ini. Tuhan Yesus, biarlah roh-Mu yang menuntun, biarlah roh-Mu yang bekerja ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami mau kembali ke posisi yang semula. Biarlah benar-benar Bapa, biarlah roh-Mu menuntun, biarlah mulai dari hamba-Mu sampai kepada seluruh jemaat-Mu. Kami kembali ke posisi yang semula. Kami mencari Tuhan, kami mengejar kebenaran, kami memfokuskan hidup kepada Tuhan. Biarlah setiap orang yang sudah dipanggil Tuhan siang hari ini, yang menerima panggilan Tuhan, tetap setia dalam panggilan Tuhan. Sekalipun seorang diri, karena seperti Abraham, sekalipun sendiri, tetapi Tuhan menopang, menuntun, dan Abraham tetap percaya, dan Tuhan menggenapi janjinya, Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang memperbanyak Abraham. Biarkan itu terjadi dalam hidup setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Biarlah Tuhan Kau memerdekakan setiap anak-anak-Mu, Engkau melepaskan setiap anak-anak-Mu untuk kembali bersuka cita, untuk kembali bersyukur Bapa, untuk kembali kuat, untuk kembali dibangkitkan. Tuhan tuntun ya Bapa, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, bahkan untuk bisa menerima firman Tuhan dan melakukannya. Seperti firman hari ini Bapa, seketika keselamatan itu terjadi, seketika kelepasan itu bisa terjadi. Bahkan yang dipasung sekalipun bisa dibebaskan, tidak akan binasa, tidak akan mati, tidak akan kekurangan. Tuhan Yesus, Engkau yang punya janji, sekalipun mengalami kekeringan, sekalipun mengalami keruntuhan, mengalami padang belantara yang sesak, yang begitu penuh, tetapi Tuhan Yesus, di saat kami kembali kepadamu, Engkau akan membebaskan, melepaskan ya Bapa. Tuhan Yesus, biarkan roh-Mu bekerja, supaya setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini, mau kembali kepada panggilan-Mu, mau kembali kepada kebenaran-Mu, mau tinggal di dalam Tuhan, karena Engkau Tuhan yang setia, Engkau yang menyatakan kelepasan, Engkau yang menyatakan keselamatan, dan janji-Mu itu tetap tidak berubah, bahkan sampai kepada keturunan. Biarkan setiap yang mendengarkan firman-Mu hari ini dikuatkan, diteguhkan untuk kembali kepadamu, dan biarlah kami tidak melawan dunia ini, kami tidak berontak kepada dunia ini, tetapi kami mengerjakan hidup kami sendiri, sampai benar-benar janji Tuhan digenapi. Seperti firman Tuhan katakan hari ini, kalau hari ini Tuhan taruhkan firman-Mu di dalam mulut kami terima dengan iman, kami perkatakan dengan iman, menjadi kelepasan, kemerdekaan di dalam hidup kami, yang membebaskan, yang melepaskan, yang menuntun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bangkitkan setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu siang hari ini. Aku percaya selemah apapun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup membebaskan, melepaskan, membangkitkan, memulihkan, menyelamatkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Dan apapun ikatan belenggu iblis, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan apapun yang dunia taruhkan Bapa, kami percaya, kami imani, kembali kepada dunia ini tidak bisa membelenggu anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, materekan firman-Mu menjadi kekuatan Bapa, dan biarkan semua yang menerima firman-Mu hari ini dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur, berkati anak-anak-Mu yang sudah beribadah hari ini, apapun yang dikerjakan lewat ibadah, lewat doa, lewat penyembahan, lewat puji-pujian, biarkan semuanya menjadi berkat, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Bahkan di persembahan yang diberikan juga Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur, kami mau tutup ibadah kami siang hari ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, terimalah cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu dalam ibadah berikutnya. Shalom.